Om Swastiastu, perkenalkan saya Jovi Karina Handoko, NIM 20026120071. Saat ini saya sedang menjalani stase di anestesi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai manajemen nyeri. Adapun yang akan dibahas pada hari ini yaitu yang pertama mekanisme perjalanan nyeri, kemudian kelebihan dan kekurangan instrumen nyeri, serta penanganan nyeri. Yang pertama, untuk pengertian dari nyeri sendiri, nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau yang berpotensi rusak atau dideskripsikan sebagai adanya kerusakan. Jadi ditekankan bahwa nyeri ini memiliki dua unsur, yaitu sensasi sensorik dan juga emosional. Kemudian nyeri ini berasal dari proses nosisepsi, namun tidak semua proses nosisepsi menghasilkan nyeri dan tidak semua nyeri disebabkan oleh proses nosisepsi. Nyeri dibagi menjadi dua, yaitu nyeri akut yang disebabkan karena proses nosisepsi dan nyeri kronis yang bukan akibat nosisepsi. Kemudian berdasarkan patofisiologinya, nyeri dibagi menjadi nyeri nosiseptif dan juga nyeri neuropatik. Sedangkan untuk nyeri nosiseptif sendiri, itu disebabkan karena kerusakan jaringan yang akan mengaktifasi reseptor nyeri atau nosiseptor. Kemudian nyeri neuropatik disebabkan lesi atau kerusakan syaraf perifer maupun sentral. Yang pertama adalah mekanisme perjalanan nyeri akut. Jadi proses fisiologi yang terlibat dalam nyeri yang pertama adalah transduksi, yaitu merupakan proses di mana stimulus noxious merangsang reseptor nyeri perifer dan diteruskan sebagai impuls syaraf. Yang kedua yaitu konduksi, penghantaran impuls dari reseptor hingga ke sinaps neuron kedua. 3. Transmisi, yaitu penghantaran impuls dari neuron pertama ke neuron kedua di kornu posterior medula spinalis. Yang keempat itu persepsi, pengalaman sadar dan aktual dari nyeri, sensorik maupun emosional. Dan yang kelima adalah modulasi, yaitu proses yang menyebabkan nyeri muncul tidak sesuai dengan besarnya stimulus noxious. Jadi nyeri dibawa oleh ascending nerve tract, di mana neuron ordo pertama berjalan dari perifer, yaitu reseptor nosiseptik, dan masuk ke kornu dorsalis medula spinalis melalui radix dorsalis di tiap tingkat servikal, torakal, lumbal, ataupun sakral. Kemudian di kornu dorsalis medula spinalis, neuron ini dapat naik atau turun 1-3 segmen sebelum bersinaps dengan neuron kedua, interneuron, neuron motor, atau neuron simpatis. Neuron orde kedua bersinaps dengan neuron orde pertama di substansia nigra secara ipsilateral dari kornu dorsalis. Neuron orde kedua dibagi menjadi dua, yaitu daerah nosiseptif spesifik dan wide dynamic range. Neuron nosiseptif spesifik hanya menerima stimulus noxious yang kuat, sedangkan neuron wide dynamic range ini akan meningkat responnya bila distimulasi berulang. Kemudian neuron orde ketiga ini berjalan dari taramus ke gyrus postsentral cortex cerebri. Selanjutnya, nyeri berdasarkan timbulnya nyeri. Nyeri akut merupakan sistem alarm untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dari perifer. Biasanya berlangsung kurang dari 3 bulan, umumnya diikuti gejala simpatis seperti takikardi, sehingga mudah didiagnosis. Berlangsung hingga beberapa hari dan memberat, dapat pula hilang timbul, kemudian penyebabnya berupa cedera jaringan, seperti luka postoperasi atau post-trauma atau fraktur. Sedangkan untuk nyeri kronik merupakan nyeri yang berlangsung lama akibat kondisi kronis yang mendasari. Biasanya berlangsung lebih dari 3 bulan, lebih subjektif tanpa gejala tambahan sehingga sulit untuk didiagnosis. Berlangsungnya hilang timbul dengan intensitas nyeri yang naik turun, sangat mempengaruhi kehidupan pasien. Kemudian penting untuk eksplorasi penyebab nyeri dengan baik karena nyeri masih dapat menetap walaupun penyebab biologisnya telah teratasi.
Untuk mekanisme nyeri akut, jadi ketika terdapat cedera pada jaringan akan menyebabkan pelepasan dari arachidonic acid, kemudian oleh enzim COX-2 ini akan menyebabkan sintesis prostaglandin dan mengaktifasi nociceptor. Kemudian terjadi sensitisasi perifer yang akan menyebabkan nyeri akut. Apabila transmisi ini berlangsung terus-menerus dan intens, itu akan menyebabkan remodeling dari neural dan glial cell dan menyebabkan nyeri yang kronis. Kemudian selanjutnya klasifikasi nyeri. Jadi nyeri somatik ini disebabkan oleh aktivasi dari nociceptor perifer. Kemudian nyeri visceral disebabkan aktivitas nociceptor akibat infiltrasi, kompresi, dan penarikan organ visceral, meliputi toraks, abdomen, serta pelvis. Kemudian nyeri neuropatik ini disebabkan cedera susunan syaraf pusat atau perifer. Penyebab terseringnya adalah tumor yang menginfiltrasi atau mengkompresi saraf. Yang kedua adalah instrumen penilaian nyeri. Jadi instrumen penilaian nyeri ini adalah instrumen yang digunakan untuk mendeskripsikan tingkatan nyeri yang dirasakan. Adapun instrumen penilaian nyeri yang digunakan itu ada Visual Analog Score, Behavioral Pain Scale, Numeric Rating Scale, Pain Diary, McGill Pain Questionnaire, dan Wong-Baker Faces Pain Scale. Jadi untuk Visual Analog Score ini digambarkan garis panjang 0 sampai dengan 10 cm. Kemudian pasien diminta untuk menggambarkan nyerinya itu sepanjang apa. Kemudian diinterpretasi berdasarkan dari jarak yang dibuat oleh pasien. Di mana untuk skalanya 0 sampai 10 mm itu artinya tidak nyeri, kemudian 10 sampai 30 mm artinya nyeri ringan, 30 sampai 70 mm artinya nyeri sedang, 70 sampai 90 mm nyeri berat, dan 90 sampai 100 mm itu nyerinya sangat berat. Kelebihan dari Visual Analog Score itu sederhana dan mudah dipahami, kemudian sensitif terhadap perubahan nyeri. Sedangkan kekurangannya adalah memerlukan konsentrasi dan tidak efektif apabila pasiennya pasca bedah. Kemudian tidak dapat digunakan pada anak yang kurang dari 8 tahun, sulit digunakan pada pasien yang sedang nyeri hebat, tidak dapat digunakan untuk pasien gangguan kognitif dan usia tua, serta tidak dapat digunakan pada nyeri kronik. Yang selanjutnya adalah Numeric Rating Scale, jadi dibuatkan nomor 0 sampai 10, kemudian ditanyakan kepada pasiennya dari 0, yaitu tidak nyeri, sampai 10, yaitu sangat nyeri sekali, kira-kira berapa skala yang dirasakan oleh pasien. Dijawab 0 apabila tidak nyeri, kemudian 1 sampai 3 untuk nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, dan 7 sampai 10 untuk nyeri yang berat. Kemudian kelebihan dari Numeric Rating Scale ini yaitu sederhana dan mudah dipahami, dapat menentukan berbagai perubahan skala nyeri, dapat menilai respon turunnya nyeri terhadap terapi, dan lebih baik digunakan pada nyeri yang akut. Sedangkan kekurangannya tidak dapat menggambarkan perbedaan intensitas nyeri secara lebih teliti, kemudian tidak dapat digunakan pada pasien yang tidak mengenal angka. Kemudian pilihan kata untuk menggambarkan nyerinya itu terbatas. Selanjutnya adalah Behavioral Pain Scale. Ini dibagi menjadi 2 untuk pasien yang terintubasi dan tidak terintubasi. Yang dinilai adalah ekspresi wajah terhadap pasien yang terintubasi maupun tidak, kemudian pergerakan dari ekstremitas atas, dan compliance dengan ventilasi. Yang selanjutnya adalah Pain Diary. Jadi Pain Diary ini di mana pasien diminta untuk menuliskan kapan pasien tersebut merasakan nyeri, kemudian lokasi nyerinya, kemudian skala nyeri 0 sampai 10, apa yang dilakukan pasiennya ketika nyeri, kemudian obat-obatan yang diminum, kemudian respon obat-obatan tersebut terhadap nyerinya, dan efek samping. Adapun kelebihan dari Pain Diary ini adalah dapat mengevaluasi nyeri kronik yang fluktuatif. Kemudian dapat mengevaluasi variasi dari nyeri, dapat membantu mengevaluasi respon terapi dan mengetahui pola dari nyeri.
Namun kekurangannya ini memerlukan kepatuhan pasien dalam pengisian diary harian. Selanjutnya adalah McGill Pain Questionnaire. Jadi, McGill Pain Questionnaire ini terdiri atas 3 komponen yang meliputi indeks tingkat nyeri, jumlah kalimat yang mendeskripsikan nyeri, dan intensitas nyeri saat ini. Pada kuesioner ini, nyerinya dikelompokkan menjadi 20 kelompok, di mana setiap kelompok menggambarkan kualitas nyeri yang semakin meningkat. Kelompok 1-10 menggambarkan kualitas sensorik nyeri. Kemudian kelompok 11-15 menggambarkan efek nyeri seperti stres dan ansietas. Dan kelompok 16 untuk mengevaluasi, dan kelompok 17-20 menggambarkan keterangan lain mengenai nyeri. Kelebihan dari McGill Pain Questionnaire ini yaitu dapat mengevaluasi nyeri kronik, lebih detail dalam evaluasi nyeri. Sedangkan kekurangannya, penilaiannya cukup rumit, memerlukan waktu yang cukup lama, pasien harus benar-benar paham, dan dapat terjadi misinterpretasi karena rumit. Selanjutnya adalah Wong-Baker Faces Pain Scale. Ini dapat digunakan pada pasien berusia lebih dari 3 tahun. Dijelaskan kepada pasien raut wajah mana yang sesuai dan menggambarkan nyeri yang dialami oleh pada pasien. Kelebihan dari Wong-Baker Faces Scale ini dapat digunakan pada anak-anak yang lebih dari 3 tahun, orang dewasa dengan gangguan kognitif. Sedangkan kekurangannya ini memerlukan ketelitian dalam interpretasi serta sangat subjektif, di mana penilaian memeriksa dari afek pasien. Selanjutnya adalah penanganan nyeri. Jadi pertama ditentukan terlebih dahulu derajat nyerinya, misalnya nyeri ringan dengan visual analog scale itu 1-3, kemudian dengan numeric rating scale 1-3, dan Wong-Baker Faces Scale 1-3. Kemudian untuk nyeri sedang dengan FAS itu 4-7, dengan NRS 4-6, dan WBFS 4-6. Sedangkan untuk nyeri yang berat dengan FAS itu 8-10, NRS 7-10, dan WBFS 7-10. Kemudian selanjutnya adalah WHO Step Ladder. Jadi pada WHO Step Ladder ini dibagi menjadi 3 step, di mana step pertama menggunakan obat-obatan opioid, bisa ditambahkan dengan adjuvan. Nah, kemudian untuk step 2 dengan menggunakan opioid yang lemah, ditambahkan dengan non-opioid dan adjuvan. Sedangkan yang step 3 ini menggunakan opioid yang kuat, kemudian ditambahkan dengan non-opioid ataupun adjuvan. Untuk nyeri akut dimulai dari step ladder tingkat submaksimal karena prinsipnya adalah untuk menghilangkan nyeri. Sedangkan untuk nyeri kronik ini dimulai dari step ladder tingkat terbawah di mana prinsipnya itu untuk mengurangi nyeri, meningkatkan fungsi aktivitas sehari-hari serta kualitas hidup pasien. Selanjutnya adalah mekanisme obat anti nyeri. Jadi obat anti nyeri sendiri dibagi menjadi anestesi lokal, dan juga penggunaan opioid dan alfa agonis. Kemudian untuk anestesi lokal ini, dia bekerja pada reseptor perifer maupun syaraf perifer. Sedangkan opioid itu berpengaruh pada persepsi nyeri yang diterima pada otak. Kemudian untuk mekanisme dari non-steroid anti-inflammatory drugs, ini dia menghambat enzim COX-2 dan juga COX-1 untuk mencegah terbentuknya prostaglandin, prostasiklin, ataupun tromboksan dari asam arakidonat, sehingga mencegah pelepasan mediator inflamasi dan mengurangi nyeri. Sedangkan kortikosteroid ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan lipoksigenase dan dari asam arakidonat yang kemudian menjadi leukotrin dan menyebabkan inflamasi. Selanjutnya untuk terapi farmakologis, jadi NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs ini efektif untuk menangani nyeri ringan hingga sedang, namun perlu diperhatikan efek samping yang dapat ditimbulkan. Contoh obat NSAID adalah naproxen, ibuprofen, indomethacin, dan diclofenac. Yang sering digunakan adalah ketorolak untuk menangani nyeri akut, sedang sampai berat, sehingga penggunaan opioid dapat dikurangi.
Selain itu, NSAID juga dibagi jadi NSAID yang selektif dan non-selektif. Yang selektif ini hanya menghambat COX-2 saja dan juga dapat digunakan, misalnya celecoxib dan valdecoxib. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan opioid, di mana prinsip penggunaannya adalah dosis, rute, dan jadwal pengobatan disesuaikan masing-masing pasien. Kemudian pemakaian obat rutin apabila nyerinya terus-menerus, monitor pasien, memahami, memantau, dan menangani efek samping yang terjadi, mengevaluasi kemungkinan ketergantungan opioid, dan melakukan pendekatan dari segi psikologis pasien. Contohnya terapi opioid yaitu kodein, metadon, fentanil, morfin, hidrokodon, hidromorfon, oksikodon, dan oksimorfon. Selanjutnya adalah obat-obatan adjuvan, yaitu di mana digunakan kortikosteroid untuk mendapatkan efek antiinflamasi. Kemudian antikonvulsan untuk meringankan nyeri neuropatik, antidepresan juga dapat mengurangi nyeri neuropatik. Kemudian neuroleptik ini dapat membantu sindrom nyeri kronis dan psikostimulan yang dapat mengurangi sedasi akibat opioid. Sekian untuk presentasi saya mengenai manajemen nyeri, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.